Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan segala rangkaian ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan, yang janji Allah akan dilipat gandakan karena kita melakukan ibadah itu dalam keadaan lapar dan menahan dari segala hal-hal yang asalnya halal menjadi diharamkan karena kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita berhati-hati. Kita sebagai perempuan, apa yang masuk, yang nafkah yang diberikan oleh suami atau dari yang lain, kita harus menjaganya. Jangan sampai ada sumber-sumber yang tidak halal menurut agama yang akan menyebabkan puasa kita, ibadah kita, serta doa kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara hal-hal yang masuk di dalam tubuh dan yang kita pakai itu berasal dari sumber yang tidak halal. Untuk itulah kita sebagai perempuan yang tentunya diberi amanah oleh Allah sebagai kepala rumah tangga, yang di dalam salah satu potongan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wal mar'atu ra'iyatun fi mali zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri itu adalah sebagai pemimpin, penanggung jawab atas penggunaan harta suaminya. Jadi kepala rumah tangga salah satunya bagaimana kita perempuan itu memperhatikan sumber-sumber yang diperoleh, yang diberikan baik dari suami maupun dari sumber yang lain, dan bagaimana dalam mendistribusikan apakah sudah benar sesuai dengan aturan Allah atau masih belum maksimal. Untuk itulah maka perempuan diberi oleh Allah kesempatan ya lewat Rasulnya, sebagaimana khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita perempuan agar supaya kita memperbanyak sedekah. Ya ma'syaron nisa, tasaddaqna. Wahai kumpulan perempuan, ya pada saat hari raya Idul Adha, Rasulullah menemui ya kelompok perempuan dengan berpesan agar supaya perempuan memperbanyak sedekah. Ya walaupun sedekah itu tidak hanya sekedar harta, tapi melakukan semua kebenaran di dalam agama itu adalah sedekah.
Karena perempuan itu ada 3 hal yang berpeluang untuk masuk di dalam tempat yang kita tidak suka tentunya, yang dinamakan neraka itu, yaitu karena perempuan kurang agamanya. Ketika haid dan nifas, ya perempuan tidak puasa dan perempuan tidak sholat. Memang tidak diperkenankan karena ada syarat sahnya sholat dan syarat sahnya puasa. Namun bukan masalah tidak sholatnya pada saat haid, tapi perempuan seringkali mengolor waktu untuk bersuci atau tidak segera sholat di tanggal-tanggal yang biasanya haidnya itu datang. Dan juga banyak perempuan yang enggan untuk membayar hutang puasanya ketika haid. Itu yang dimaksud dengan kurang agama. Yang kedua, perempuan itu kurang akal. Ketajaman, kekuatan berpikir, menganalisa, memang perempuan punya sedikit titik kelemahan dibanding laki-laki. Karena perempuan lebih mengedepankan perasaannya. Sehingga Rasul berpesan kepada laki-laki untuk berhati-hati. Ya, jadi jangan sampai laki-laki yang banyak akalnya itu ya diakali oleh perempuan yang lebih sedikit akalnya, yang dikatakan pada sel otak laki-laki dan perempuan itu memang perbandingannya jauh lebih banyak laki-laki, karena Allah akan mengangkat laki-laki menjadi qawwamuna 'alan nisa. Jadi berpikirnya harus dalam dan luas. Kemudian yang ketiga, perempuan itu kurang pandai mensyukuri apa yang telah diberikan oleh suaminya. Ya, jadi mudah-mudahan kita nggak masuk pada kelompok itu. Maka dari anjuran untuk memperbanyak sedekah karena ada beberapa titik kekurangan dari kita sebagai perempuan yang menyebabkan berpeluang untuk mampirlah di neraka itu, maka agama mengatur bagaimana cara perempuan bersedekah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perempuan untuk bersedekah. Yang pertama, jika perempuan atau istri memiliki harta benda sendiri, maka seharusnya dia mensedekahkan harta bendanya sendiri. Sebab hak membelanjakan harta benda ada pada pemiliknya. Ya, tentunya istri yang memang punya harta. Sekarang kan banyak perempuan punya profesi, punya usaha-usaha dan sebagainya. Ya, maka yang diperintahkan itu adalah perempuan, sebagaimana halnya laki-laki ketika diminta oleh Allah untuk membelanjakan hartanya yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban agama. Akan tetapi jika perempuan yang hidupnya hanya bergantung pada nafkah dari suaminya, maka tentunya hal ini berbeda dengan istri yang memang juga punya penghasilan atau punya harta, ya dari bisa jadi dari pemberian orang tuanya. Nah, untuk itulah ketika perempuan itu hanya harta dari pemberian suaminya, maka bagaimana caranya perempuan bisa bersedekah? Idza anfaqatil mar'atu min ta'amin baitiha ghayra mufsidatin kana laha ajruha. Jika seorang istri mensedekahkan suatu makanan
yang terdapat di rumahnya tanpa mengakibatkan kerusakan. Artinya kebutuhan keluarganya terpenuhi, maka ia akan peroleh pahala dari sedekah itu. Ya. Walizaujiha ajruhu bima kasabah. Sedang suaminya akan berpahala disebabkan usahanya, karena yang berusaha suaminya. Nah, bahkan dan yang menyimpan pelayan, kalau ada pelayan di rumah akan beroleh pahala, yang satu tidak kurang pahalanya dari yang lain sedikit pun. Jadi perempuan jika hanya hidupnya secara ekonomi tergantung pada pemberian suaminya, maka bagaimana perempuan itu pandai-pandai menyisihkan. Artinya tidak boros sehingga antara suami istri bahkan yang mengantarkan pun kepada sasaran, ya seperti pelayannya itu mendapatkan bagian. Ini yang saya sering sampaikan kepada anak-anak yang ikut saya ketika saya minta tolong untuk mengantarkan, ketika saya minta tolong untuk memasakkan, ya jadi kamu yang masak ini nilainya sama dengan suami yang mencari harta, kemudian saya yang mengelolanya, kemudian kamu masak, kamu juga ikut mengantarkan, maka tidak ada satupun yang dibedakan, asalkan keikhlasannya ya tetap harus menjadi dasar ketika melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, jika nafkah dan kelebihan ini menjadi harta bersama atau harta bersama, sebenarnya nggak dikenal ya gonogini itu, tapi ini merupakan hasil produk-produknya ijtihad para ulama untuk memudahkan. Hendaklah suami dan istri bermusyawarah dalam membicarakan harta ini. Ya, jadi kaitannya dengan ketika bercampur harta itu, maka suami istri itu perlu untuk bermusyawarah ketika membelanjakan hartanya, terutama siapa yang harus diprioritaskan, ya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Tirmidzi, ya, bahwa janganlah istri-istri itu mensedekahkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan seizin dari suami. Ditanyakan, ya Rasulullah, juga tidak boleh dengan makanan? Ujar Nabi, itu adalah harta kita yang amat utama. Ya, jadi kalau memang si istri ya itu tidak, jadi sudah berlebur jadi satu dengan suaminya, ya itu maka di mana suaminya juga punya andil besar, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai di rumah itu sendiri kelaparan. Ya, jadi intinya di situ, maka adanya musyawarah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, bagaimana dengan kewajiban-kewajiban bagi perempuan ketika perempuan menjadi sudah menjadi seorang istri, sudah menikah? Kalau belum menikah kan anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu di bawah pengawasan ayah. Ketika sudah menikah diserahkan kepada suaminya, maka kenapa kok harus izin kepada suami, ini harta-hartaku misalnya? Karena ketika diserahkan berarti pengawasan masalah harta pun diserahkan oleh orang tua kepada suami. Maka di sini perlunya izin itu menjadi poin penting. Ya, kecuali si suami ya memang medit ya itu lain lagi, itu sudah saya sampaikan pada kajian sebelumnya. Nah, sekarang kewajiban misalnya istri melahirkan, istri hamil, ya tidak bisa berpuasa dan tidak mungkin mengganti di hari lain, ya karena apa? Karena
Karena memang kalau sudah melahirkan ya menyusui. Ya, menyusui bukan nifasnya tapi menyusuinya. Menyusuinya itu ya sempurnanya kan 2 tahun ya. Jadi kapan bisa gantinya? Ya, maka membayar fidyah itu kewajiban siapa? Nah, tentunya juga kewajiban suami yang harus mengeluarkan berkaitan apa yang menjadi tanggungan ya daripada si istri itu. Ya, jadi ketika sudah menikah maka ya harus menanggung semua. Jadi jangan sampai suami ya nggak puasa kok kamu kan, ya kenapa kok harus saya yang bayar. Nah, ini banyak kecil-kecil tapi tidak dipahami. Jadi membayar fidyah itu ya adalah tanggungan suami. Ya, jadi bagaimana fidyahnya diberikan kepada siapa? Memang secara tekstual tidak ada, tapi kita mengambil, kita kiaskan kepada hadis ya, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dari hadis Tirmidzi, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajru ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberi makan pada orang yang berbuka puasa, maka ia memperoleh pahalanya dan pahala yang menerima makanan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau kita bayar fidyah itu kan untuk mengganti puasa. Kalau kita serahkan kepada orang yang tidak soleh, kemudian kita dapat bagian apa? Ya, jadi inilah yang fidyah itu kapan harus diberikan? Fidyah itu diberikan di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau haid yang nggak bisa diganti dengan fidyah. Ya, jadi kemarin ada kasus orang yang lagi haid ya, kemudian nyambung sakit. Dari sakitnya itu yang tiba-tiba mendadak sekali meninggal dunia. Kemudian tentunya ada hutang haid, ada hutang sakit. Yang sakit itulah yang diganti dengan fidyah. Namun yang haid itulah diganti oleh ahli warisnya. Ya, jadi tempo hari sudah saya sampaikan, ya jadi hutang puasa itu, jadi lihat kasusnya. Jadi mana yang dibayar fidyah, mana yang harus dibayar dengan puasa. Maka karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, karena itu hutang kepada Allah, maka fidyahnya yang bayarkan juga suaminya, apalagi sudah meninggal dunia. Masih hidup pun itu tanggungan suami. Maka ibu-ibu ketika punya anak laki-laki mau menikah, kasih tahu tentang kewajibannya itu apa. Ya, jadi jangan dibiarkan ya, kecuali memang istri punya inisiatif, yaitu namanya sedekah istri kepada suami. Ya, tapi kalau si istri dalam kondisi yang hatinya misalnya marah, ya aku bayar fidyah sendiri. Nah, itu kan tandanya marah, berarti kan adanya ketidaksempurnaan di situ suami di dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi itu tanggung jawab suaminya. Ya, kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan fidyah ya. Jadi fidyah ini bagaimana kalau sudah setahun ya, ternyata kok hamil belum bisa mengganti. Jadi puasa lalu punya tuh sampai ketemu Ramadan lagi nggak bisa mengganti. Jadi kalau pendapatnya Imam Syafi'i, kalau fidyah itu ya jadi juga bayar fidyah juga harus mengganti kalau untuk orang hamil dan menyusui. Tapi kita memahami ya, jadi kalau sudah fidyah, karena di dalam Quran surat Al-Baqarah 184 itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang enggak kuat, siapa yang enggak kuat ya sudah ya bayar fidyah saja, yaitu memberi makan
ya orang-orang miskin yang puasa untuk ukuran sehari atau untuk ukuran buka dan sahurnya. Makanan, jadi bukan uang. Jangan dikasih uang. Kalau dikasih uang nanti dibelikan kudung. Ya, makanya hati-hati kalau masalah fidyah ini. Jadi kita harus bisa mengedukasi masyarakat ya. Jadi makanan yang matang atau bahan makanan. Bahan makanan itu orang kita nggak makan beras tapi makan nasi. Bagaimana caranya matang jadi nasi? Ada lauknya juga, ada kerupuknya. Nah, ini yang memang agak ribet, tapi kalau kita buat secara global yang umum ini saja dilebihkan, misalnya kalau hanya beras aja, kalau berpikir ke yang paham yang pada umumnya ya 6 on misalnya. Wah, kalau ke fikih sentris itu kalau dikasih 6 on sekarang itu berapa ribu cuman satu kilo beras. 1 kilo beras itu kalau berasnya yang 12.000 aja cuman 6 on itu berapa? Nah sekarang harga nasi satu bungkus berapa? Padahal makan untuk buka dan sahur. Maka seperti apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa kembali kepada iman masing-masing. Ya, jadi itu berpikirnya ya 6 on ya makannya. Ya sekarang sudah harga makanan ya kalau kurma ya mungkin langsung siap makan, tapi ini adalah makan orang kita itu nggak mau makan beras. Tentunya beras itu harus diolah jadi makanan. Ya, jadi hal-hal yang sepele, yang kecil ya jadi terbebani sebenarnya kalau kita tidak memahaminya dengan ilmu. Ya, untuk itulah maka wa antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik. Ya memang kalau misalnya menurut dokter ketika hamil menyusuinya anaknya sudah mulai makan, sudah invasi ya, jadi sudah bisa ditinggal, tapi kalau akan menyebabkan sakit ya jangan puasa, karena kalau puasa itu memang beda. Kalau bayar fidyah itu kan ya kalau orang yang kaya itu mudah, memang berpuasa itu lebih sulit ya, lebih sulit. Nah ini hal-hal yang bagaimana perempuan itu juga harus tahu mana yang menjadi hutang, termasuk ya beberapa hal yang terkait dengan masalah kafarat, ada zakat, ya itu juga harus dipahami oleh kita sebagai perempuan. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan akan menambah wawasan keislaman kita, dan kita itu mohon kepada Allah ya, tawafani muslima wa alhiqni bis salihin, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan dengan orang-orang soleh. Itu doa Nabi Yusuf ya. Jadi dalam artian mati dalam keadaan Islam ya, kita dalam keadaan tidak punya tanggungan-tanggungan yang hubungannya dengan sesama manusia, yang itu sebenarnya adalah menjadi tanggungan, itu adalah hak orang lain, kemudian yang kita tidak memberikan. Nah semua itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.